your number one place to talk. We talk about the ladies. Yup, this is the Ladies Talk. 92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Halo, apa kabar? Di hari ini teman-teman ketemu lagi sama Elke di Ladies Talk barengan sama produser kami Ricky Hans. Terus ada Ibu Titin dan Ibu Fangfang. Halo ladies. Hai. Kok senyum terus? Padahal giginya udah Ketawanya gitu. senyum doang. Karena hari-hari ini semakin panas cuaca ya. Oh panas-panas. Emang Jadi sih, enak emang. ngadem sih, gitu kan. Ngadem, ngopi, nggak ngopi sih Bener. kalau panas ya. Kayak ngejus gitu enak kali ya. Bener. Terus ngademnya di mana? Di sosmed? Di Inggris sama panas. Soalnya di sosmed itu lagi ada materi panas nih. Betul. Mungkin ya ini nih Kak, yang tadi sempat kita bahas nih di grup. Jadi Sobat Maestro, kita lagi ngeliatin sosmed, ya kan? Itu. Jadi Ladies Talk ini kayak ada grup gitu ceritanya, grup buat ngebahas. Kira-kira nanti besok kita bahas apa ya? Sebenarnya grup itu isinya julid semua sih. Aku mau ngomongnya gosip, cuma kan kurang positif ya kalau gosip. Emang kalau julid positif? Kayaknya positifan gibah kali ya. Sama aja padahal. Sama. Enggak benar-benar. Ini sih kenapa Pak Prot? Iya, tapi ya ini mau kita angkat nih ke gitu karena Benar. kayaknya kalau dilihat ya Sobat Maestro ini kayaknya jadi apa ya, hal yang memang ada dalam fenomena kehidupan kita loh gitu. Betul. Iya, Ya. tapi orang nggak mau ngomong ya, nggak mau Tapi jujur. orang nggak mau ngomong. Ya, mungkin juga di program Maestro bukan nggak berani sih. Mungkin juga ada beberapa di program Radio Maestro yang belum mengangkat ini. Tapi kita akan coba angkat di Ladies Talk ini karena ini menyangkut dengan itu balik lagi kehidupan. Ada fenomenanya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bukan mau ngejudge, bukan mau menghakimi, ya, tapi kita mau ngangkat apa yang sedang terjadi sebetulnya di saat ini. Iya. Betul. Jadi Elke coba tadi teh nemuin apa? Ini teh artikel bukan dari Elke sebetulnya. Betul. Dari ibu-ibu. Dari screenshot. Bener juga sih. Bener juga. Jadi sosmednya ini teman-teman. Sosmed mau ngomong apa sih siapa? Baru emang ini ya, emang kalau orang mau ngomongin orang ini agak ada karmanya lu tau nggak? Jadi instan. Jadi gini, ada apa namanya bisa dibilang ini ya dari Twitter lah bilang aja gitu. Permainan. Hah? Nggak jadi udah terus. Kenapa jadi dia yang nyanyi sekarang? Kenapa semua? Kacau. Virus nih si Tin beneran. Jadi Twitter ini ya biasanya kan lebih rame kan emang ya dari Instagram karena orang langsung kayak istilahnya mah ngoceh gitu ya di Twitter tuh. Nah ada Twitter bilang kata-katanya tuh gini, aku bacain ya. Jadi intinya tuh pernikahan sama cinta itu dua hal yang berbeda, bilangnya gitu. Jadi kamu bisa aja tuh menikah sama orang untuk 30 tahun lah misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hati kamu sendiri, kamu tuh masih wish. Jadi kamu tuh masih berharap atau seandainya gitu ya, berandai-andai kalau lu tuh married sama orang lain sebenarnya. Gitu. Parah. Nah, begitu si oknum ini ngelempar yang tweet ini di grup kita ya, guys. Kita nggak usah ngomong lah siapa orangnya ya. Nah, aku tuh langsung bertanya-tanya gitu tau nggak? Hah, masa iya sih orang bisa mikir kayak gini gitu? Nah kan semua orang juga kebetulan oknumnya juga bertanya-tanya, kenapa ya orang ini bisa ngomong kayak gini gitu? Jadi saling menanya gitu. Jadi kita nanya-nanya, untung ada Cipampang yang bisa jawab kita gitu kan? Saya juga bertanya ke. Enggak, maksudnya ini tuh sampai ada orang nulis gini di Twitter dan kelihatannya agak rame ya si retweetnya segala macam ya. Ini kan berarti satu subjek yang sebenarnya apa ya, orang lain juga mungkin ada banyak orang yang berpikir sama kayak si orang ini gitu. Nah, tapi kan itu sadar nggak sih teman-teman kalau misalnya kita mikir itu dengan retweet yang banyak banget, yang rame banget ini gitu ya dari si orang ini, dan dia kan bisa dibilang ya bukan public figure sih, tapi kan dia terkenal bisa dibilang. Bukan public figure tapi dia influencer.
Iya, tapi maksudnya Banyak banyak banget orang followernya. banyak orang yang suka dan juga nge-follow dia gitu kan. Dan kelihatannya kayak agree gitu sama si statementnya dia. Nah, Iya, ini dan nggak masalah itu. itu yang bikin aku langsung mikir kayak, oh ya ampun ini dunia kok udah nyeremin banget ternyata ya gitu. Apa gua tuh kolot gitu atau Nggak Enggak, masalah harusnya kan enggak buat si kolot sih cuman kamu konservatif aja. sama Bener aja dong. banget. bukan Mainstream. nggak masalah teh buat si orangnya, meren pasangannya mah masalah lo kalau tahu gitu. Bener. Ya nggak sih? Emang dia udah punya pasangan gitu? Ya dia Dia kan udah punya belum? tentang Oh. nanya. Kalau gua jawab ketahuan dong siapa yang kasih screenshot. Dengan ibu ngomong begitu. Bukan, Ibu ngomong maksudnya aja udah. orangnya itu loh, si orang bukannya screenshotnya, si yang nulis itunya, yang nulis itu. Iya, yang nulisnya. Kalau memang udah married kan, mungkin buat dia nggak masalah, pasangannya Hmm. masalah. Tapi Kalau dia- kayaknya ya Cipang ya, sorry kepotong, kayaknya bukan cuma pernikahan doang sih kayaknya. Kayaknya orang pacaran zaman now juga kayaknya gitu juga deh. Kayaknya relationship kayak cuman buat mastiin bahwa dia bakalan financially secure, status secure gitu tau nggak? secure kayaknya lebih, iya. Heeh, gitu. Padahal hatinya mah ya di mana-mana aja, di mana-mana hatiku senang gitu kan. Ya kan, tapi kan yang penting kayak lu kondangan, lu arisan, lu reuni, lu datang ke acara keluarga, ada seseorang yang gitu. Daripada ya tiap sincah ditanya pacarnya mana, ya kan? Mau nikah kapan? Udah umur segini kok belum punya, kenapa nggak Mm-mm. dikenalin? Nah lo, Itu emang bener sih pas kumpul-kumpul keluarga, aku pun merasakan hal itu. Udah lama, mau ngapain lagi sih gitu. Udah punya anak satu, kapan anak kedua? Kepala pusing. Baru punya anak cewek 2, terus ditanya kapan punya anak cowok? kan saya juga Benar-benar. sama, mana anak ceweknya? Nah, Iya, coba lagi ya tuh gitu. Lu yang bayarin sekolah boleh. Oh, Aduh, itu maaf ya, alasannya saya ya. suka Oke. tanya Oh loh. iya. Saya suka tanya ke mana satu lagi. Enggak, tapi gini Ci, kalau misalnya si orangnya emang belum pengen gitu ya, belum pengen nambah lagi anak misalnya ya dalam konteks ini, ya nggak apa-apa gitu. Pasti kan dia dengan santai aja, oh iya, nanti dulu gitu. Tapi Iya. kalau orangnya pengen ya, terus diomongin gitu, kenapa sih? Kok Ya nggak bete mau? pisan pasti dah. Gitu kan? Dalam hati gue, gue juga lagi usaha lu ini, bukan yang ngedoain gue tapi begitu gitu kan? Baper kan, langsung baper. Curhat kan? Ayo Ini- balik lagi. Iya, Oh, lu iya, bukannya iya. bantuin gua buat punya anak, gimana sih? Mau dibantuin apa? Tapi memang benar sih teman-teman. Jadi obrolan-obrolan orang kiri kanan kita ini tuh kadang-kadang memang selentingan doang, tapi ada yang menusuk gitu ya. Ada yang menusuk dan apa ya? Lama-lama tuh jadi kayak bisa kita punya pemikiran yang sama gitu sama si orang ini. Kayak jadi misalnya gini ya, kayak si Setuju. orang ya bener ya. Jadi kayak oh iya ya bener juga ya. Jadi kita yang tadinya udah punya pendirian sendiri, terus gara-gara omongan satu orang ini, kita tuh jadi kayak kebawa bener. Jadi kayak oh iya ya ideologi dia kayaknya lebih bener deh. Nah ini tuh Bener. nyeremin gak sih? Betul, kan si susu sebelanga itu kan? Bener. Iya, betul. Iya. Heeh. Iya. Kalau nggak salah Secetek juga itu. memang apa ya katanya sih di Alkitab juga ada gitu sih. Jadi hal-hal buruk itu memang sangat mudah untuk merusak hal baik sih gitu kan. Ya mungkin dulu kita pernah dengar apa istilahnya tuh kayak roh itu Penurut. lembut ya. Roh itu penurut, daging itu Roh itu jahat. penurut. Hey, daging berlemak apalagi. Daging Betul. itu kolesterol. Yang berapa tray habisnya tuh? Iya. Kacau. Iya, tapi ya intinya memang apa ya hal-hal yang buruk itu memang sangat mudah untuk kita lakukan sih ibaratnya ya kayak apa ya kayak kita deh ngajarin anak ya ngomong baik udah bener-bener gitu terus tiba-tiba anak depan komplek yang lagi main sama anak kita tiba-tiba ngomongnya jorok atau ngomong apa itu kebawa loh sampai rasanya dongkol juga gitu ya itu jadi rada-rada aduh ampun gitu ya memang pada akhirnya
bisa dibilang ya aku setuju sih, lebih kayak ya lingkungan memang sedikit banyak mempengaruhi kita sih gitu. Ya terutama dalam bertindak, dalam berpola pikir kayak gitu Iya. kan. Mm-mm. Gitu. Coba di antara kita ada yang nggak ada yang sebaik Cifang. Udah, Kenapa Iya, jadi ke situ? nggak salah Ki. makanya Lady Stock minggu kemarin rerun. Iya. Iya, minggu kemarin Riran, Cifangnya sibuk banget. Sementara dia yang paling Wih, bijak, ya kan? Iya. Kita hilang arah udah nggak ada si Cifang sama Iya. si cewek. Ini Betul. Zoom-nya tiba-tiba harus dihapus dulu. Padahal kita tapping di minggu yang sama. Ih, jangan dikasih tahu gitu. Oh iya, iya. Balik lagi ke laptop. Jadi, Ya, tapi tadi yang ngomongin soal tadi itu gimana Kak jadinya? Itu kenapa sih seorang itu teh mikir gitu? Kan gue jadi Benar. ngerasa mikirnya, ya buat apa ada pernikahan kudus, coy, balik lagi. iya, benar. Dan yang kata aku nyeremin itu adalah dia ini kan ya nggak usah bilang influencer lah, mungkin kayak wah berarti dia orang terkenal ya gitu. Maksudnya yang followersnya banyak lah ya. Kalau followers dia banyak kan berarti dia bisa dengan cepat mengubah pemikiran orang lain lah istilahnya gitu, mempengaruhi istilahnya gitu. Nah, ini yang aku pikir pastilah ada gitu dari misalnya gitu ya 5.000 followers, pasti ada lah sekitar seberapa ratusnya yang baca terus nyangkut, bener nih omongan orang ini nih, oh iya bener juga ya, ternyata bener nih gue udah nikah sama si orang ini tapi gue masih inget sama si ini misalnya gitu, sama mantan gue misalnya, atau sama siapa, atau misalnya siapa kayak yang dia baru kenal gitu, kayaknya gue lebih enjoy sama si ini. Nah itu kan orang kalau dengan baca itu kan langsung jadi kayak ya kok Koriki tadi bilang jadi ngerusak nggak sih kayak gitu? Apakah dia merasakan hal yang sama juga kah makanya dia bisa outstanding kayak gitu? Ya kalau kata Tapi gue kok biasa kalau orang bikin tautan kebanyakan teh apa yang dia alamin ya kebanyakan ya, tapi walaupun nggak semua kayak gitu. Ya memang benar sih ya, itu bisa aja orang tuh kalau yang nggak bisa stand alone bisa kebawa. Bahkan yang tadinya nggak kepikiran malah jadi mikir, oh iya ya kayaknya coba gue dulu meritnya sama si mantan gue yang pertama. Kayaknya Pisan. gimana kalau kayak gue yang nggak punya mantan? Tuh kan, membuktikan banget betapa kudusnya dia. Wah, enggak sih, mungkin pemikirannya bakal beda kalau kata gue. Jadi kayak coba gue lebih sabar setahun. Nah, nih omongan dari orang yang omongan dari orang yang kita kenal ini kan jadi kayak nyangkut gitu kan. Hah? Kalau Cifang nggak berpegang kuat kayak bener juga ya omongan Ricky, kan jadi bisa kepikiran semalam suntuk, bener nggak? Iya. Gue juga jadi pikir tadi kenapa gue kreatif. Bang gue terima aja. Aduh Tuhan. Gimana nih teman-teman? Sobat Maestro gimana? Mungkin Sobat Maestro juga pernah punya temen yang sosmednya pernah ngomong apa gitu ya. Terus udah gitu jadi nyangkut ke kalian gitu ya. Apalagi tentang pernikahan dan juga cinta gitu ya. Dan sekarang kalian lagi ada di jalan yang bingung gitu. Gue balik ke pendirian gue yang sesuai sama firman misalnya. Atau ada ideologi lain nih yang kelihatannya ideologi. Kita nggak bisa bilang agama lain kan, maksudnya ya kepercayaan lain gitu ya, yang tidak mengatasnamakan agama, tapi kayaknya gue bakalan lebih nyaman nih kalau ngikutin ideologi ini, ya kan? Apalagi zaman sekarang sosmed luar biasa banget. Langsung yuk WhatsApp aja. Ya? Hah? Sekte, ya bener. 081321000925 terbuka untuk Anda, Sobat Maestro ya. Langsung ketik-ketik aja kalau mau cerita sekarang ya. Terus ngomong-ngomong ini masih 5 menit ya kalau kata Ibu Timekeeper. Ayo dia buka semua. Semakin Lady Stock bebas banget, aduh, haleluya. Tapi lebih asik ini. Tapi maksud gue, tapi tadi ini jadi seru sih. Ya aku mungkin nanya ke yang paling wise di kita ya, ke Cifang. Oh makasih loh. Bukan lu nggak wise lah Ci, tapi maksud gue gini. Kayak ini nggak sih, maksudnya kenapa sih kok dia sampai punya pemikiran kayak gitu? Apakah karena
lingkungan pergaulannya dia kah gitu ya. Ini kalau untuk ladies ya, maksud aku, kalau laki kan kayak cenderung lebih logik gitu, ya kan? Lebih logik. Iya. Tapi kalau di dunia ladies sendiri itu kayak gimana sih sebetulnya? Kok bisa sampai ada muncul pemikiran gitu? Apakah memang karena pengaruh lingkungan aja kah? Atau sebetulnya ada pengaruh dari masa lalu gitu? Masalah lu atau masa lalu? Masa lalu. Soalnya dia nggak ada koma ya, nggak ada jeda. Iya. Ini gue jawab nih. Iya dong, kan saya bertanya. Kalau melihat kayak gitu ya, ini mah menurut pandangan gue ya, si orang itu kalau memang benar dia mengalami itu, mungkin itu dari pengalaman masa lalu dia. Mungkin dia ada luka yang belum sembuh, mungkin ada trauma. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah itu hanya sebatas yang tadi kata Kitin gitu. Supaya dia nggak ditanya-tanya nih, aman. Pokoknya yang penting gue udah punya pasangan, yang penting gue married. Nah, jadi dia sebenarnya mungkin nggak cinta sama si pasangannya. Mungkin dia juga nggak ngerti pernikahan itu apa gitu kan. Walaupun mungkin dia diberkati di rumah ibadah gitu kan, tapi dia sebenarnya tujuannya mau merit juga nggak tahu, visi misinya nggak tahu ya, kita juga sama ya, visi misi nggak tahu ya. Tapi maksudnya apa ya, balik lagi dasar kitanya kuat nggak, dan iman kitanya kuat nggak. Kalau misalnya kayak gini kan berarti kalau kayak gini udah 30 tahun, lu bayangin berarti selama ini dia berpura-pura, lu mana enak kayak gitu. Ya sih, gak akan nyaman lah kalau kata gue hubungannya seperti. Tapi dia udah 30 tahun itu beneran? Ya nggak tahu kan, dia bilangnya begitu ya ke tadi. Iya, dia bilangnya kan gitu, Ki. Betul. Oh. Tapi kita nggak tahu lah dia beneran udah married atau belum. Tapi kayaknya kalau 30 tahun married, untuk kalau aku lihat si usianya kayaknya belum sih ya. Kayaknya. Ya pemisahan meren lah ya itu ya. Mungkin pemisahan atau mungkin dia lihat siapa yang udah 30 tahun ya, yang dia kenal gitu. Bisa juga sih gitu. Tapi gua rasa kalau zaman dulu mah mungkin loh kalau kata gua. Karena kan zaman dulu banyak yang udah dijodohin gitu kan. Yang orang dulu mah nggak mikir gimana, udah aja jalanin gitu. Tapi kan makin kesini orang-orang kan semakin mikir kan, semakin bawa perasaan sebenarnya gitu. Tapi kalau ke zaman sekarang, kalau ada kayak gitu, ya mungkin balik lagi seperti yang pernah kita bahas. Jadi simbiosis mutualisme. Gue sama lu cocok nih, tapi sebenarnya kita gak ada bogo-bogo amat lah gitu. Tapi kayaknya cocok, lu mencukupi di gue di segimana, gue mencukupi lu di segimana. Ya udahlah kita jalan aja lah dibanding jadi omongan orang. Kata gue sih mungkin kayak gitu ada. Gitu. Transaksional lagi jadinya ya. Itu ya. Iya. Tapi kalau aku sih sebenarnya pengen highlightnya adalah kenapa sampai omongan ini teh dimunculin di sosial media kan. Sebetulnya kan harusnya sebagai seorang yang punya followers banyak gitu ya. Itu kan better ya kalau memang itu punya masa lalu ya lu keep aja sendiri itu sebetulnya ya. Nggak perlu diumbar juga sih karena kan itu ngaruh banget ke orang-orang. Jadi ya sesuai tema kita bulan ini. Jadi ya lu mendorong orang supaya berpikir demikian nggak sih pada akhirnya ya kan, jadi serem aja gitu. Iya. Sebenarnya satu sisi dia tuh jadi kayak mendorong orang-orang supaya men-trigger orang jadi berpikir bahkan berarti mungkin apakah nggak usah nikah aja tapi I live with someone I love gitu. Karena pernikahan itu biasanya tak ada cinta gitu, sementara orang yang dicintainya adanya di luar pernikahan. Apa gua hidup aja semua orang yang gue cintai dan gak usah menikah gitu kan, orang bisa mikir gitu loh. Ya tergantung kalau kata gue sih orang itu tujuannya apa, cuman bikin viral doang atau dia mau jadi pengaruh yang baik, orang jadi mikir gue mau nikah teh harus mikir nih gue bener-bener cinta nggak sama pasangan. Atau bos sembarangan dipotong bentar lagi. Dibaca. Ya. Atau apa? Maestro, kalau di Zoom ini kita rekaman itu Ibu Christine yang paling sangat cerewet. Betul. Dia nggak cerewet loh. Cuma jari dia memang lincah banget ya. Lincah banget. Oh iya. Ketiknya cepet banget loh. Ya lanjut Bu Fang. Ayo 10 detik.
Ya pokoknya Time. antara dia pengen gitu ya, pengen bikin viral doang, atau dia memang mau ngasih pengaruh positif supaya orang mikir pernikahan tuh seperti apa, atau mau jadi pengaruh buruk, mempengaruhi orang yang udah married tapi yang nggak kuat dasarnya. Kata gue sih gitu. Itu antara tiga si orang itu ngapain nge-tweet itu gitu. Akan Setuju. dipikir masing-masing. Setuju. Atau mungkin dia memang cari jawaban juga. Bisa jadi, benar, Ya. bisa jadi. Dia mau pengen tapi tahu. takut gitu melangkahnya mau gimana nih gitu. Mungkin dia juga merasakan hal itu tapi takut juga gitu ya. Ini bener apa enggak? Dia pengen lihat ombaknya kemana gitu ya. Jadi cek ombak dulu gitu kan. Ya baiklah kalau kayak gitu kita cek ombak juga ya Sobat Maestro ya. Jadi untuk semua teman-teman yang ngedengerin Lady Stock hari ini boleh langsung aja WhatsApp ke 081321000925 atau kamu langsung chat aja di live chat kita. Oke? Oke, kita kembali lagi di Elke Cek Ombak. Kok gitu? Tetap di Lady Stock. Hey, don't go anywhere. Lady Stock akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Lady Stock-nya. Hai Sobat Maestro, ketemu lagi di Lady Stock ya. Tiba-tiba jadi begini. Kalau teman-teman baru saja hadir di Lady Stock, welcome, selamat datang di Lady Stock. Hari ini ada Elke, Pak Produser, ada Ibu Christina dan juga Ibu Fangfang. Hari ini ya, ceweknya lagi berhalangan hadir, tapi Elke yakin ini sih ikutan ngedengerin juga sekarang ya. Iya. Ya, tadi di sesi sebelum ini, Sobat Maestro ya, kita di closing ngomongin tentang cek ombak, ya. Nah, kita mau ngecek ombak nih sekarang, Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman semuanya, kita masih ngobrolin tentang cinta dan juga pernikahan, sudah pasti tentang hubungan suami istri, tentang intinya perempuan dan laki-laki lah ya. Love, lulu. Itulah pokoknya kalau di stok kan pasti ngomonginnya itu. Tapi kita mau cek ombak satu nih teman-teman. Kalau yang baru gabung, kamu harus cek dulu ke sesi pertamanya Lady Stock. Tadi di sesi pertama, Pak Produser itu memberikan sebuah kutipan. Insight. Sebuah kutipan dari Alkitab. Tapi belum kesebut tuh ayatnya apa dan di mana alamatnya, ya. Untuk clue-nya apa Pak Prot? Clue ininya? Clue kutipannya jangan semua. Ini pokoknya tentang daging sama roh. Iya. Daging, all you can eat. Iya benar. Yang berapa teh? Pokoknya ayatnya tentang daging sama roh. Nah, kalau kamu bingung, ayat tentang daging sama roh mah banyak banget. Nah, kamu nanti lihat di sesi pertama. Sesi pertama benar. Cara lihat sesi pertamanya gimana? Nonton di YouTube. Betul sekali. Atau Spotify cek juga bisa, guys. Spotify kita juga dicek Sobat Maestro ya. Jadi langsung kamu cek di sana, kamu kasih tahu ke kita, oh itu alamat Bible-nya di sini gitu ya. Ayat Alkitabnya di sini. Ketik aja di 081321000925 WhatsApp. YouTube boleh, Ibu? Boleh dong. WhatsApp aja ya. DM juga susah boleh. Ngeceknya YouTube susah ngeceknya. Oh iya, kita ngehubunginnya juga susah ya. WhatsApp aja deh teman-teman, langsung WhatsApp ya 081321000925 bisa kamu pergunakan dari sekarang ya. Kasih tahu kita alamat dari tadi tuh. Dari tadi. Di Maps ya. Jadi dikasih tahu ayatnya di mana, alamatnya apa, yang lengkap ya teman-teman. WhatsApp aja. Nanti kita akan ngasih apa nih, Ibu? Kasih masker kesehatan yang keren banget, mahal dan bagus. Saya mau jawab Pak. Nggak boleh, Iva nggak boleh. By the way, Cicewek kalau ngedengerin ini, Cicewek juga nggak boleh ikut jawab ya. Nggak boleh. Kalian pasti dikasih. Jadi ini masker KF94 Sobat Maestro yang kalau kamu tahu mereknya ini merek pertama yang viral lah gitu. Ya, jadi langsung nanti bakal dapat satu pak. Bukan satu biji, tapi satu pak ya. Bukan satu biji, soalnya kita bukan reseller ya. Iya, betul. Pak ame-ame. Waduh. Harus disebut nih. Ini harus disebut persembahannya. Oh, boleh Pak Pert. Jadi persembahan dari CBR. Wow. Terpercaya banget dah. Oke. Iyalah, pasti CBR.
Kita masuk Oke. lagi Lanjut. Lanjut. ke Gelora Bung Karno. Ya tadi dibahas loh itu. Iya benar. Aduh. Benar. Nah, kita Iya, ngomongin iya, tentang iya. Gelora Bung Karno ini, teman-teman ya. Itu sekali lagi di grup chat kita ya. Latar Kalau belakangi. perlu di screenshot ditampilkan share screen di sini kan. Harusnya di share screen nih. Jadi Iya gini sih. teman-teman, awalnya itu ya, jadi sesi pertama itu kita ngobrolin tentang satu buah tweet yang bilang kalau pernikahan sama cinta itu adalah dua jenis hal yang berbeda. Jadi Yes. kamu bisa menikah sama satu orang, tapi sebenarnya dalam pernikahan itu kamu masih memikirkan orang yang lain gitu kan. Nah, kita tuh di sini bertanya-tanya, kenapa lu mikirin sama orang lain terus lu nikah sama dia gitu kan. Nah, ternyata itu apa ya, bisa dibilang Sudah Karena- menjamur. nah, itu dia. Kayak udah, ya itu mah biasa ternyata gitu kan ya. Orang-orang banyak tuh yang mikir kayak gitu. Apalagi kita lihat kenyataannya orang yang ngebales si tweetnya dia itu banyak. Komennya juga hampir-hampir mirip gitu loh. Terus kita berempat tuh jadi kayak terkaget-kaget gitu kan. Hah? Emang beneran ya dunia yang kita hidup ini memang begini ternyata. Oh. Seculun itu Kak Kami. Wah. Ya kan? Maksudnya gini, emang bener kan kalau orang cinta, ya kita berempat lah pasti sama kan. Goalnya apa setelah cinta? Merit. Merit toh? Emang ada goal lain selain merit? Beranak cucu. Eleven. Memenuhi isi bumi. Nah ini bisa jadi quiz lagi nih. Iya, memang itu ya. Memang macam-macam kan. Sebetulnya kan itu ingat gak sih di chatan kita itu kan kita juga ngobrol tuh, lu alasan lu merit emang kenapa? Ya supaya gue nggak kangen lagi gitu kan. Ya siapa yang jawab gitu tadi ya? Kayak nggak mau pilih sempat. ya pulang ke rumah di jam Kita- 7 malam. Daripada kan dadah lagi dadah. Jam 6 udah keluar tuh di garasi. Tapi sampai jam 7 kagak pulang-pulang dadah terus. Pasti ngobrol-ngobrol di depan lagi kan. Iya, Iya. aku masih kangen. Iya. Beli. Tapi guys, aku tuh jadi kepengen nanya. Jadi sebenarnya cinta itu apa? Cinta Wah. itu kayak gimana sih bentuknya, formnya? Cinta ini. Itu. Ya kan? Iya. Soalnya kan jadi gimana? Menikah itu harus cinta atau nyaman doang udah cukup? Wah. Bentar. Harus cinta atau nyaman aja udah cukup? Coba kita sambil browsing. Cinta. Coba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa, Pak? Gue muncul cinta Laura di sini. Dia kayaknya terlalu banyak ini. Tapi Cinta kata Laura Nah. itu hemat. Ini aku bacain ya. sok. Oke, ini gua ngambil dari www.cnnindonesia.com definisi cinta. Seorang Oke. pakar psikologi Zig Rubin menjelaskan bahwa cinta merupakan sebuah emosi yang terbentuk dari 3 perasaan, yaitu perhatian, kasih sayang, dan keintiman. Nah, itu baru satu orang. Sementara menurut kamus Merriam-Webster, definisi cinta berarti rasa sayang yang konstan dan ditunjukkan bagi seseorang. Emang konstan kalau Iya loh. Konstan bukannya obat sakit kepala. itu Panadol. Sakit Oh, bukan. gigi. Sakit gigi ya? Oh iya. Kata gue mah Aduh. awalnya kalau orang pacaran pasti cinta awalnya. Kalau udah merit, ya tadi itu Tin bisa jadi nyaman dan akhirnya bukan cinta lagi tapi sayang. Kalau buat gue sayang tuh lebih dalam kalau kata gue ya, emosinya beda. Tapi ada yang jadian gara-gara nyaman loh, Cifang. Bukan karena cinta loh. Iya, karena suka doang kok dulu juga. Ya tapi berarti cinta tumbuh setelah itu gitu ya. Iya kalau tumbuh, kalau enggak Nah loh. Nah gimana ayo. udah terlanjur Kita nanya siapa? udah terlanjur teken kontrak. Nah lu. Loh, kontraknya di mana? Oh, tinggal di kontrak. Emang ada sipil. expirednya? Iya. Tapi bingung juga sih. Emang kalau misalnya kita suka, belum tentu jadi cinta. Kayak ujungnya cinta nggak sih? Orang nyaman nih. Awalnya suka dan cinta. Bingung kan sekarang semuanya? Semua ngahuleng ya kalau udah kayak gini. Emang bingung banget sih Sobat Maestro. Tapi anak-anak zaman sekarang ya kalau ditanya, gimana?
inget tahu nggak sih di Instagram di Reels ada yang viral, ada anak umur 11 tahun yang ditanya udah pacaran berapa bulan, lihat nggak Reelsnya? Oh iya iya iya, tahu tahu. Banyak 1 itu bulan. mah. Gitu ya, lagi kayak gitu kan. Oh, yang itu, yang anak SD yang punya duit berapa? Nah, terus jajannya apa gitu Iya, kan, jajan apa? terus panggilannya apa gitu kan, yang Iya. itu kan lagi viral banget kan. Ada nanti harusnya kita bisa share screen ya teman-teman ya, supaya sobat maestro yang mungkin dengerin kita atau nonton kita dari YouTube bisa lihat juga. Jangan Jadi dong, kita kan terlalu banyak tuh. canggih nanti. Banyak tuh yang ditanyain gitu ya, lu pacaran kenapa sih gitu, ya jawabannya sama, ya gue udah nyaman sih sama dia, mau nyari mana lagi sih, udah nyaman sama dia diajak ngomong nyambung nyaman. Nah dari nyaman itu, nyaman tuh cinta kan, emang nyaman sama cinta beda? Nyaman kan lebih perasaan yang dirasa ke diri sendiri. Kalau cinta itu Nah, kalau perasaan cinta? yang dirasa dari diri sendiri. Terima kasih untuk jawaban yang sangat menjawab Bapak. Iya, sama-sama. Sama lagi, bukan merasa bersalah. Tadi ke nyaman ya, nyaman. Ha-ha. Nyaman belum tentu cinta, karena kan tadi yang Ricky baca menurut kamus kalau cinta itu kan perasaan yang keluar terus ada tindakan yang konstan. Tapi kalau misalnya dia nyaman tapi dia nggak cinta, bisa aja nyaman tapi udah gue nggak mau melayani. Nggak mau ngeladenin. Ngeladanin. Iya. Nggak mau Lagi jualan? Jualan. Hah? Lagi jualan dong. Ibu Pamus jualan apa? Efek udara panas sih. Kacau. Aduh. Kalau menurut aku ya, si deskripsi nyaman ya, si deskripsi nyaman tuh kalau aku kaitin sama drama Korea aja. Aduh, berat. Rooming Bapak Riki. Yang terakhir ada tuh, yang Liberation Notes itu loh. Dia itu kenapa tak? ya, semua orang yang ada di situ tuh suntuk gitu, karena dia tinggalnya di desa yang 1,5 jam dari pusat kota. Jadi kalau pusat kota itu adalah telur mata sapi yang kuningnya, dia tinggalnya di yang putih-putih bagian ujung, udah deket mau yang ke tempat kosong gitu. Wah, sedih banget dah. Jauh banget lah gitu ya. Jadi karena saking suntuknya dia jadi maksain, jadi kayak dia transaksional sama seorang tetangga. Lu puja gua dong, jadi gua juga akan memuja lu juga. Oke. Gitu. Tapi kita nggak usah in a relationship, nggak usah pacaran atau apa, nggak ada kekangan apapun, nggak ada tuntutan apapun. Pokoknya lu puja gua puja lu. Puja tuh gimana maksudnya? India gitu puja. Ya bikin gua seneng, bikin gua happy gitu. Tapi palsu juga nggak apa-apa. Tapi no string Lihat attached. ya. Tapi itu nyaman bener sih. Ya, kalau Tapi menurut itu gue lama-lama nih, bikin nyaman itu. iya, jadi yang tadi si Christine bilang itu bahwa nyaman itu kalau sesuai dengan kamus bahasa Indonesia ya, ini gue baca. Ya, coba buka. Jadi Apa, nyaman apa? itu arti yang pertama nyaman doang ya, itu segar, sehat. Terus yang kedua sedap, sejuk atau enak. Oh, dia habis mandi kan soalnya. Nah, terus jadi nyaman itu ya apa ya, menyegarkan, menyejukkan, menyedapkan ya. Ya tadi itu sih sebetulnya karena dibuat Dibuat enak. Bahagia. Dibuat bahagia. lebih ke gitu kan. Iya. Gitu. Pada akhirnya dia ngerasa nyaman gitu sih. Dikasih apa yang dia mau. Yes. Gitu kali ya. Yes. Iya. Yes. Tapi Dengan ya perjanjian gimana? kan. Dengan perjanjian, tapi perjanjiannya ya udah nggak apa-apa, nggak usah ada ikatan apapun nggak apa-apa. Tapi ya kalau sebagai cewek ya, kalau udah kayak gitu, apakah cewek nggak akan nanya status ya biasanya? Oke. Tapi susah ngomong. Betul. Karena tingkat kesuntukan lu udah sejauh mana? Menurut aku si orang Twitter itu juga tadi ya mungkin karena dia nggak menemukan jati diri, atau seperti Cimaka bilang dianya kurang kuat gitu ya. Jadi dia nggak menemukan happiness yang harusnya dia bangun sendiri. Jadi ya udah jalanin aja. Ngerti nggak? Berarti apa yang dia jalanin sekarang, ngerti? Apa yang dia jalanin sekarang ini mungkin tidak bergelora gitu ya, ngerti ya? Betul. Gitu ya? Oh, betul. Geloranya Ya, di tapi luar. kalau gitu kenapa lu nggak dari awal aja? Buat apa lu nikah? Gitu. Nah, iya. Iya nggak?
ya kan katanya cinta harus dipupuk, mungkin ini nggak dipupuk. Gimana sih? Ya kalau gitu menurut gua ya usahain dong gitu kan. Maksudnya jangan sampai ya ini orangnya masih ada gitu di hadapan lu gitu di sebelah lu. Maksudnya ya udah lu usahain dong. Makanya kalau gue sih lebih cenderung kayak apa ya, ada kan orang bilang kan cinta itu tak harus memiliki apa, cinta itu yang nggak perlu diperjuangin atau apalah ibaratnya ya. Tapi kalau buat gue sih itu nggak bisa ya. Kalau lu cinta, kalau harus memiliki ya lu harus memiliki, harus lu perjuangin. Karena kalau nggak lu perjuangin ya lu dapet cinta yang kayak gimana coba. Kalau begitu kenapa tuh muncul peribahasa itu? Cinta itu tidak harus Apa? memiliki. Karena males orangnya. Waduh, Pak produser galak. Tapi itu tuh happens banget soalnya di kehidupan Iya, sekarang tuh, memang. apalagi di anak muda zaman sekarang. Mungkin awalnya sih ada ya si gelora itu ya, makanya mereka terjatuh gitu, ngerti nggak, berdua tersebut ya. Minimal si satunya terjatuh untuk satunya gitu kan. Tapi kan ternyata hidup tidak seindah itu, hai Esmeralda gitu ya. Iya betul Loh, sih, betul sih. Langkah pertama Tapi kan- setelah pernikahan itu kan seperti benang kusut kalau buat perempuan. Ya memang sih. Tapi gini, ya tadi ya ngomongin soal itu ya. Ya ini kita juga banyak fenomena yang bisa kita coba lihat lagi nih. Di antara kita aja ya. Dulu waktu sekolah, kalian pernah nggak sih ke sekolah gara-gara ada seseorang yang cantik atau yang ganteng? Oh ya pernah lah. Pernah Nah, kan? banget. Pernah lah. Banget kan? Nah itu di Padahal zaman orangnya nggak sekarang nih. kenal. Di zaman sekarang juga suka ada yang kayak gitu. Jadi misalnya, lu ngapain? Ya kantor atau kemana? Ya itu karena dia semangat karena bisa lihat orang yang dia suka di kantornya. Misalnya itu bisa. Nggak usah kayak sambil gitu. melotot, Ki, takut ih. Waduh, kamu Ini datang di ke bawah kantor? kameranya. Nggak, tapi itu fenomena ini aku lihatnya di TikTok ya. Maksudnya ini benar-benar ada yang kayak gitu loh sekarang gitu. Kalau pas zaman sekolah sih masih lucu ya. Tapi kalau udah umuran kita terus begitu, Kayak dihapuk Kita mau ke pasar lah, Oh, Soki yang jualannya ganteng. kan kesel ya. Beli gorengan dulu ah, di mana? Di situ. Kenapa? Soalnya yang jualnya ganteng. Kan kalau orang seumuran kita ngomong gitu kan kesel ya. Tapi gue nggak kebayang ya kalau misalnya yang kayak tadi ya, dia masuk ke dunia pernikahan, Ya. pikiran dia masih ada di orang lain tuh yang dia sukai gitu, yang akhirnya nggak jadi sama dia. Emang sepanjang dia di pernikahan itu bisa gitu? Maksudnya gue nggak kebayang, maksudnya sorry ya, dalam melakukan hubungan kayak gitu tuh, kan itu kan nggak sama orang yang nggak pengen, sebenarnya tujuan lu nggak sama si orang itu gitu, apa merasa nyaman gitu melakukan hal itu, dan yang lainnya gitu. Dikarungin pakai sarung bantal terus dilukis. Ya pisan, ya nggak, gue nggak kebayang gitu, maksudnya kita aja sama pasangan ya yang memang cinta, suka, nyaman, tapi misalnya dianya lagi pika sebelin, makan kita juga misalnya pergi sama dia juga ada aja malas gitu, malas gitu dipegang. Nah apalagi ini gitu yang sebenarnya dia ya udahlah merit aja lah, misalnya kepepetnya gara-gara apa, sementara dia mah pemikirannya orang yang lain, mana nyaman ya hidup kayak gitu dalam kepalsuan mungkin karena perempuan itu mematikan perasaannya, Ci. Dia lebih pakai pertimbangan, Ci. Pakai pertimbangan, pakai logika, pakai pikiran. Gitu. Perasaannya nggak usah dipakai. Ya tapi kasihan loh. Bener nggak sih? Kasihan nggak sih? Iya memang. Betul. Dan ini pasti dia punya pemikiran gini berarti ya. Jadi kayak, ya merit kalau gue nanti udah nek-nek teing mah ya enggak sanwe gitu. Ya pasti punya pemikiran gitu dong. Nanti gue ganti lagi dah begitu. Mungkin. Kalau enggak ya udahlah demi anak. Nah, kan ada yang kayak gitu. Nah, itu demi anak kok bisa tiba-tiba punya anak, padahal kan dia bukan orang, ya kan? Nah iya, itu aneh juga. Ya bisa aja kan? Kan pakai pikiran, nggak pakai perasaan. Silakan dipakai. Udah aja. Nggak gitu juga, Tin. Loh, we never know. Spraynya, silakan dipakai spraynya. Silakan dipakai kakak, gitu kan? Tapi maksudnya perempuan zaman sekarang, bahkan anak remaja aja juga, kalau misalkan psikolog itu bertanya, dari 100 orang, dari 50 orang, ada
ada loh remaja perempuan yang bilang, enggak, saya mah nggak mau nikah nanti. Saya mah nggak mau berkeluarga. Ada yang kayak gitu tuh, itu fakta. Iya, iya. Betul. Nah itu kalau udah kayak gitu tugasnya siapa tuh? Ya, orang tuanya lah. Tugas Tetap di balik rumah. lagi. Kalau anak ya itu. Cuman kalau dia udah dewasa, menurut gue itu, ya gue kadang-kadang suka sebel kayak gini, ketika itu udah terjadi di orang dewasa dan itu harusnya dia tuh dewasa gitu, itu harusnya lo berubah. Tapi akan berujung ya itu nanti tinggal nunggu Tuhan yang bisa ngubah hatinya. Gue tuh kayak, emang gak ada jalan lain apa? Gue langsung ngehuleng sih emang bener. Betul. Gue maksud gue tuh suka kepikiran itu tau nggak? Maksud gue ini tiap kali gue bikin Lady Stock ya, terus ada kasus kayak gitu, gue tuh selalu kepikiran kayak gitu. Maksud gue kenapa harus nunggu gitu? Nggak ada gitu, ada satu orang yang punya kekuatan khusus melihat Dokter Strange maksud Bapak. gitu, yang bisa mengubah gitu loh. Benar. Iya kan? Tapi sebenarnya kan emang itu jawabannya kan. Tapi cuma kita gerget aja kan. Iya benar gitu kayak. Iya. Karena memang harus enjoy the process ya kan. Iya sih, tapi lu nggak kasihan sama korbannya. Kasih. Egois. Tergantung sih. Egois. Tapi kalau dia udah kayak gitu dia nggak akan mikir ada korban. Kenapa lu korban? Gue korbannya. Orang itu pasti kan ngomong gitu. Iya betul, kan dia korbannya. Ya dia mungkin ngerasa ya gue sih fine-fine aja, biasa aja, lu aja kali yang ngerasa kayak gitu. 0-0 ke 0-0. Usah. Aduh, udah 0-0 nih, udah susah. Iyalah, udahlah Sobat Maestro. Jadi untuk teman-teman diingetin lagi ya, yang baru gabung, tadi kita ada kuis, sebutin ayat Alkitab yang tadi sempat kutipannya disebutin sama Pak Produser. Untuk teman-teman yang tahu kapan Pak Ricky Hans ngomong kayak gitu, lihat aja di sesi pertamanya Lady Stock, ditonton ya. Pasti kamu tahu, nanti langsung aja jawabannya kasih ke kita di WhatsApp 081 321 000 925. Kita bakalan kasih kamu yang jawab paling cepat dan paling tepat satu pak Pak ya, bisa dibilang ya, satu pak masker. Iya, masih disegel. Itu dia. Ya. Dari mana kok? Dari aku baca iklan lain tadi ya. Dari CBR pastinya. Terima kasih CBR. Yeay. Oke, kita bakal balik lagi. Tetap dari Stock ya. Lady Stock. Hey, don't go anywhere. Lady Stock akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Lady Stock-nya. Sobat Maestro, kamu masih di Lady Stock barengan sama Elke, para ladies, dan Pak Produser Ricky Hans. Kita lagi ngobrolin tentang cinta ya, Sobat Maestro ya. Cinta yang ternyata bukan cinta. Cinta yang tidak bergelora. Nah loh. Cinta yang pakai logika. Waduh. Terutama disampaikan oleh seorang influencer yang seharusnya bisa men-encourage orang supaya bisa lebih baik harusnya gitu ya. Tidak terjadi. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bisa ngejudge segitu juga loh. Iya memang. Mungkin dia butuh bantuan sebenarnya. Jangan-jangan dia sebenarnya butuh masukan loh. Dia juga lagi fragile. Bisa jadi loh. Iya, makanya kata gue tadi, pilihannya mungkin dia memang lagi nebarin pengaruh positif or negatif, atau memang dia pengen bikin viral doang. Nah itu. Sebenarnya agak miris ya Sobat Maestro kalau kita lihat sosmed. Ya pasti teman-teman Sobat Maestro semua yang lagi dengerin pastilah punya sosmed dan pernah buka lah istilahnya ya. Dan kalau Elke sih paling seneng buka tuh yang quotes-quotes gitu. Supaya apalagi pagi-pagi ya, wah yang seneng-seneng deh gitu, yang menyemangati diri kita gitu ya. Kayak quotes-quotesnya Radio Maestro tuh di Instagram. Nah itu kan bisa bikin semangat kita di pagi hari gitu kan ya. Nah, ini kadang-kadang Elke juga sering juga browsing quotes yang yang bisa menginspirasi hari ini. Nah, gimana kalau di saat kamu lagi down, di saat kamu lagi butuh jawaban istilahnya gitu ya, kamu lihat Twitter berharap mendapatkan quotes yang inspiring gitu ya, ternyata bikin kamu malah jadi overthinking. Nah, itu. Betul. Itu kan nggak bisa terelakkan toh. Betul.
Nah, Hai otak, mari kita berdamai. Hai otak, mari kita berdamai. Punya filter, harus punya filter. iya. Otak mari betul. berdamai gitu. Terus mau Betul. tidur gitu kan, udah Iya. merem tapi otaknya sibuk. Kasian. Iya, kan banyak zaman sekarang kayak teman ngobrol, tapi ternyata bukan teman hidup. Oh. Ulangi lagi. Ya kan? Teman tidur, tapi tidak menjadi teman hidup. Kumaha? Waduh. Kayaknya harus Otak diedit bagian bukan itu. dalam. Tapi bukan teman hidup. Wah. Maksudnya suami atau istri Atuki. Oh, iya. Gimana Baiklah, sih? iya. Ricky ini terlalu dunia, udah. Oh, selalu Nudio. Aku seram undang-undang penyiaran. Ada udang di balik bakwan. Ya, Ya, cuman gitu. balik lagi soal tadi ya memang benar banget sih perlu apa ya? Kompromi. Iya, kompromi gimana nih maksudnya? Butuh kompromi sama otak kita sendiri. Iya sih. Untuk- Komitmen sama kepala kita gitu, maksudnya. Iya, kayak, ya cuman kan sadar komitmen aku gitu. sama kepala itu kan jadi gini loh, pembentukan sebuah keputusan. Nih gue ngomongin keilmuannya ya, sobat maestro ya. Len. Dia dari tadi dia udah searching engine ya kan, udah cari Pantesan real sibuk meaning. banget dia. Kamu salah makan ya hari ini ya, makan yang daging Kenapa? tadi ya, hah? Oh, yang dibikinin Cik Christine itu. Waduh. Oh, yang pakai telur itu ya? Iya, sambal gua sampai habis. Nah, terus Terus jadi Gimana maksud sih? gue gini, kan jadi orang tuh kan overthinking kan semuanya kan. Lu Yes. mikir apa segala macam, kemana-mana. Nah, karena overthinking itu, lu kan pengen make a decision gitu, pengen bikin satu keputusan. Keputusannya kayak gimana sih? Sebetulnya apa sih yang harus gue ambil? Ya, proses pengambilan si keputusan itu kan lu juga mencari fakta, data atau apapun kan sebetulnya dari Betul. orang-orang kan. Nah, problemanya adalah tidak semua atau lingkungan kita tuh tidak semuanya sebaik itu gitu. Ya. Ada lingkungan yang Semua. cenderung ya udah cuek aja biar Laki-laki. aja lah. ya, Oke, udah. Pecahan udah. Iya benar. Terus harus Tidak gimana? semua itu. Nah, itu justru harus gimana jadinya? Itu kan problemanya begitu kan. Karena ketika kita udah dapat ya misalnya apa ya? Kayak orang yang ngomong ke kita atau mungkin kita habis baca quotes kayaknya ya udahlah cuekin aja atau gimana. Iya, benar. Nah, itu kan ngaruh kan sebetulnya kan ke proses kita untuk ngambil sebuah keputusan gitu. Ya bagus kalau misalnya orangnya habis bingung dia berdoa gitu ya. Betul. Problemanya kan habis orang bingung dia buka Dia terus-terusan scrolling. di scrolling. Iya. Mencari apa yang mendukung keputusannya dia gitu. Betul. Atau mungkin ya itu. Betul, dia nggak tahu kalau sosmed itu ada algoritma. Sekali dia nge-like yang dia mau, yang keluarnya gitu terus. Jadilah Iya. dia belok. Dia nggak jadi lurus. Oh, benar. Nah, ini harus dikasih tahu juga nih sama sobat maestro yang mungkin belum tahu tentang algoritma Instagram segala macam ya. Karena itu timeline kita isinya explore kita juga pasti apa yang kita suka gitu kan. Yes. Oh Wah. iya ya, kalau explore. Aku baru tahu loh. Iya. Nah, itu berarti kalau Kalau misalnya aku tahu dia tuh udah ini, apa? Hashtag. kalau aku tahu tuh kita lagi ngomongin apa ya, itu tuh di Instagram ntar lu muncul tuh. Betul. Apa yang lu ngomongin. Bener, Bener sih. suka muncul tes lo, bingung aku. Padahal aku belum pernah cari tes di Instagram. Apa ya? Apa Itu kita lagi- disadap sebenarnya? Pernah tuh lagi ngomongin, gue mau ngomongin soal lagi nyari mobil gitu. Ntar tuh muncul mobil. Aduh, emang aneh banget. Iya. Kebayangkan kalau yang aku bilang orang cari quotes tadi tuh bangun pagi cari quotes, terus yang dia like yang begitu, berarti yang muncul di explore dia yang begitu semua. Nah, bangun pagi cari quotes, terus udah gitu dia nemuin quotesnya. Berkat itu turun pada saat kamu tidur. Tidur lagi. Tidur lagi. Mantap. Arekun. Iya. Dan itu kalau berlangsung sampai kayak lama, itu pasti ngeganggu pola pikir kita sendiri loh teman-teman. Iya, Iya. makanya kitanya sendiri harus punya filter. Kitanya sendiri harus bisa membatasi. Gue juga sama kalau udah nge-scroll terus nggak berhenti gitu. Jadi kitanya harus apa ya?
udah nih mainnya cuman sampai segini menit gitu. Tinggal kalau enggak udah lupa semua. Takutnya Iya. kayak tadi yang tautan-tautan yang tadi kita bahas ini juga kan mempengaruhi. Ya balik lagi, kalau orangnya bisa berpendirian kuat ya, kalau enggak kebawa, nah kan susah. Nah, ini supaya kita nggak ke bawah, sebenarnya pengertian pernikahan nih untuk teman-teman. Itu apa sih sebenarnya? Jangan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Pak Riki. Awas. Itu yang di atas jangan buka Webster tuh. Udah ke bawah-bawah makanya. Easy Ya, link. Cipang. Ini. Seru. Cipang, apa Cipang kalau kata Cipang? Apa? Ini siapa tahu gitu kan Sobat Maestro, mungkin ada Sobat Maestro yang juga ternyata baca si tweet yang tadi gitu ya, yang kita obrolin tadi tuh di sesi 1 sama 2. Terus udah mulai, bukan ke brainwash ya, udah mulai kepikir kayak, oh iya ya bener juga. Nah ini kan kita harus ngelurusin nih. Nah ini kan memang tugas Cipang. Ayo silakan Cipang. Saya. Kenapa jadi saya? Kenapa gue? Nggak, ini aja Ci, menurut Cici sebenarnya tuh pernikahan teh harusnya gimana? Pernikahan tuh apa? Pernikahan apa ya? Pernikahan menurut gua itu satu wadah ya, satu wadah di mana kita tuh laki sama perempuan di mana sudah saling maksudnya saling dua-duanya suka, dua-duanya cinta, dua-duanya punya tujuan visi misi yang sama, dan akhirnya mereka mempersatukan ikatan itu di pernikahan itu gitu. Jadi pernikahan tuh tempat di mana dua orang laki perempuan yang sama-sama sudah mempunyai tujuan visi misi yang sama dan gue jadi pabelit ya. Nggak pabelit sih, cuma pagujud. Ya itu kalau kata gue mah pokoknya jadi wadah buat seorang laki dan perempuan yang punya tujuan visi misi yang sama. Mereka punya sudah sama-sama saling mencintai dan mereka berkomitmen kali ya. Plus Saya mau ngomong komitmen tapi nanti Ricky kan ngomong itu berkomitmen untuk sehidup semati. Balik lagi ya memang kan menjalankan apa yang sudah Tuhan perintahkan gitu kan. Ya. Nah, tapi sih cuma ngomong kayak begitu berarti pernikahan itu misalkan adalah komitmen ya berarti boleh dong. Cuma nyaman doang juga, suka doang juga. Kalau dibilang boleh atau enggak boleh sih, itu mah terserah si orangnya, bener nggak? Kalau dia masing-masing nyaman, it's okay. Misalnya yang tadi kan simbiosis mutualisme gitu kan, tapi itu mah ya boleh mah boleh gitu. Tapi yang dari pemikiran gue pribadi, apakah hidupnya akan nyaman gitu dengan terus seperti itu tanpa dia punya rasa gitu, itu loh. Kalau balik lagi ngehubungin ke perasaan gitu, ya boleh mah boleh sih kalau kata gue, ya itu mah hak masing-masing gitu, hak masing-masing itu mah. Cuma kan yang penting di pernikahan itu lu udah diberkati gitu kan, tujuannya mulia, tujuannya kudus, ya sudah gitu, jalanin sesuai firman ya sudah gitu. Tapi kan pasti kan di pernikahan itu juga harus ada kasih. Apakah dengan cuman sekedar nyaman dan simbiosis mutualisme itu kasihnya muncul nggak dari dua-duanya? Gitu. Atau benar. Iya, itu setuju sih. Dia nggak menjalankan firman. Oke. Tapi itu benar loh, poinnya penting banget tuh barusan. Kalau simbiosis mutualisme, nggak ada kasih dong, otomatis. Padahal harusnya penuh kasih. Berarti cinta agape-nya nggak ada. Jadi yang ada itu hanya cinta yang transaksional. Eros. Iya. Oh, Eros sih. Eros ya benar ya? Salah. Eros iya Eros. Eros mah emosi, cinta. Eros iya, cuma nafsu doang. Kan ada yang begitu tuh. Nah ini berarti tidak tercapai Sobat Maestro kalau udah kayak gini nih ya. Dan mungkin banyak sekali. Hah? Wah ini baru sesi 1. Belum. Iya berarti tapi kalau kita lihat dari
kejadian-kejadian yang terjadi gitu ya di masa sekarang, misalnya kayak pernikahan-pernikahan ya bisa dibilang anak-anak zaman sekarang yang baru mau merit gitu ya, kayak kalau ditanya tujuannya apa, Visi misi lu apa sih? Pasti lupa. Kita aja lupa. kita aja kayaknya Tapi nggak seenggaknya itu kan ada tuh, kan ada janji tuh ya kan, kalau lu Ya, bakal tetap setia formative sampai forward sama dipisahkan oleh maut lah, apa segala macam, keadaan sakit, ya keadaan yang kaya atau miskin, sebetulnya itu udah cukup sih sebetulnya ya, tapi gitu. mereka Cuman ngomonginnya dalam keadaan sadar dan ya saat itu sadar mungkin, nggak sih? Enggak atau enggak atau gitu loh. clear gara-gara bayar ini Catering. vendor. Iya. tapi Soalnya banyak loh Pak yang istilahnya menjejaki ke pernikahan tuh ya alasannya macam-macam kayak yang tadi kita omongin di sesi 1 sesi 2 gitu kan. Bahkan ada yang Iya, ya gue merit sama dia biar gue bisa misalnya bisa keluar dari rumah gue yang sekarang, nah bisa ya, iya, keluar dari keluarga gue yang sekarang, gue pengen bikin keluarga baru nih sama si orang ini. Ternyata harapan dia si orang ini gimana misalnya. iya. Tapi kan itu sebetulnya udah kejawab karena ya akhirnya bermasalah karena lu pun punya masalah yang belum lu selesaiin gitu loh. Oke. iya, Iya kan? Ya nggak Cifang, bener kan? Saya Cifang iya, juga udah sempat mention tadi karena lu masih punya luka masa lalu yang belum beres. Makanya lu nggak selesai gitu. Mau lu lari kemana juga, itu tetap lu bakal ketemu. Itulah mungkin yang dianggap orang sebagai, aku nggak tahu ya, ini yang dianggap orang sebagai kutuk itu sebetulnya. ya Karena takutnya tidak gini. selesai. Takutnya teh yang tadi kan mereka masuk ke pernikahan kan cuma karena nyaman doang nih, dua-duanya nyaman nih, oke lah, kita janji ya, komitmen ya, lu nyaman, gue nyaman ya, ya. Tapi ya karena tadi si lukanya belum beres ya, nyaman itu teh mau berapa tahun nih nyamannya. Nanti pas kali ada satu hal yang kesentil, bisa jadi ribut, nah udah nggak ada, dia nggak punya rasa cinta masing-masing, cuman karena nyaman, ribut, nah itu kedepannya mau gimana gitu. Walaupun dia memang mengucapkan janji gitu di altar. Kadang-kadang kan orang ngucapin janji ya, gue berapa kali lihat pemberkatan nikah gitu ya. Gue nggak bilang orang itu nggak sungguh-sungguh ya melakukan pernikahan, cuman orang nyebutin janji itu tuh ada kadang yang cuman kayak baca doang gitu, tau nggak? Nggak, entah dia tuh bener nggak sih keluar dari hati gitu, tau nggak? Apa karena memang liturginya seperti itu gitu, tau nggak? Jadi dia cuma baca aja doang gitu, tau nggak? Nah, itu yang ditakutin gitu, tau nggak? Kalau cuma nyaman doang, nggak punya rasa saling cinta gitu ya, nggak ada dasar kasihnya, terus nanti lukanya belum beres, ada trauma, nanti gimana gitu. Di tengah-tengah ada apa-apa, mereka bisa nggak nyelesainnya gitu. Udah ngerasa nggak nyaman nih sama lu gitu. Gimana gitu ke depannya. Tapi gue tadi setuju kata Cifang tadi, harus punya dasar kasih sih, Ci. Betul sih. Ya kan? Dan kasih itu bisa kita dapat dari mana? Ya pastinya bukan belajar sehari 2 hari ya. Itu kan juga dari orang tua kita juga, terus juga dari lingkungan yang benar-benar ngebantu kita untuk ngarahin hidup dengan benar gitu kan. Dan cuman yang jadi pertimbangan lainnya adalah sebetulnya bukan cuma cara hidup benar aja kan, tapi juga lo harus base-nya ya jelas punya Tuhan itu tadi, karena kalau enggak wah ya sulit sih gitu. Ya mungkin pertanyaan terakhirnya adalah lu mati mau masuk surga atau just disappear gitu loh. Just disappear. Mana? Nggak ada udah efek lenyap. apa-apa gitu kan. Mau Nggak ada usah lu ngatain, mau Cipang. enggak gitu kan. Anara apa ke disappear. Anara Sumanara. Waduh. Aduh. Iya bener-bener. Bener sih itu aku jadi kepikir nih. Kalau misalnya Apa tuh? kita nggak ada gitu kan, mau ada efek apa enggak gitu kan? Buat kehidupan orang lain. Kalau misalnya ya antara lu ada apa enggak ada hubungannya sih, enggak kenapa-kenapa. Wah kesian banget gitu kan. Terus gue hidup buat apa? Ya makanya self happiness penting pisan. Ya. Menumbuhkan happiness buat diri sendiri itu jangan mengandalkan orang lain, bergantung sama orang lain, menuntut sama orang lain, itu tuh penting banget sih. Tapi Nah, lagi-lagi butuh
tapi lagi-lagi butuh si kasih dan Tuhan Yesusnya itu sih. Soalnya itu yang tadi gue bilang itu loh, kalau misalkan perempuan udah terlalu pakai pikiran, Logika. pertimbangan, logika gitu kan, gue bisa bikin gue bahagia sendiri kok, gue nggak butuh lo. Gimana tuh? Tapi berarti si self happiness yang Cici bilang harus ada terms and conditionnya dong, benar nggak? Enggak, justru biasanya perempuan nggak kuat karena mereka pengen ada terms and condition. Maksudnya kayak lu harus gini-giniin gua nih, baru gue seneng, baru gue happy kalau lu gini-giniin gua gitu. Ya kan? Gitu, padahal kan harusnya nggak begitu katanya. Iya benar-benar. Kayaknya benar juga Tian. Maksudnya kitanya sendiri udah happy ya, jadi kita menjalani yang lainnya juga oke gitu. Tapi kalau kita sendirinya nggak happy ya nggak bisa menyenangkan diri sendiri, gimana kita nyenengin orang lain? Bener nggak sih? Iya, kita tankinya bocor terus gitu kan. Segala-galanya jadi salah dan kita sensitif aja terhadap semuanya teh. Well, it's easy to say sih guys. Iya sih. Sama quote saja kita jadi sensi loh tadi. Nah, pasti orang mikir gini gitu kan? Kita pasti mikir gitu. Iya. Iya. Aduh, pusing juga ya. Dan ternyata laki-laki pun mengalami hal yang sama. Oh, ternyata nggak Apa ladies gimana? doang. Nggak cuma perempuan doang. Ya kan laki-laki juga punya perasaan, Badet. Ya gitu kok. Tanya tuh ini sama si bapak. Iyalah. Ini dari tadi kita ngobrolin ya, kalau istilahnya kalau cewek baca quotes yang tidak sesuai dengan pemikiran dia gitu ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol nih kalau dari pandangan pria gimana melihat hal ini. Pria kan pakai logika toh. Mungkin jembatannya nggak terlalu jauh, bener nggak sih ladies? Kalau kita baca yang quotes yang tadi tuh kayak jauh gitu kan. Kenapa sih nih orang mikir gini gitu kan? Karena kan biasanya ladies itu kebawahnya perasaan. Nah, nanti kita tanya Pak produser. Produk kayak all you can eat. Jadi pengen nyanyi lagu Thomas gue. Gimana? Kenapa sih kok Thomas? Kan ada inspektur gendutnya itu loh, ada Thomas and Friends, nggak tahu ya. Gue ini ya bikin singkatan bagus banget ya. Itu out of the box banget. Pinter banget tuh. Gak usah sakit Pengawas gigi, gendut ada pinter. juga. Oh iya benar, pengawas gendut. Thomas. Iya benar. kan jadi ngomongin Thomas. Ini Sobat Maestro jadi langsung search Thomas nih, bukan nge-search kita. Nanti kita search soundtrack ya. Jadi buat teman-teman semua nanti kita bakalan ngobrolin tentang gimana sih kalau pandangan laki-laki mengenai pernikahan dan cinta yang katanya beda ini ya. Kita bakal balik lagi. Ya. Nah, jangan kemana-mana produk, jangan kemana-mana Sobat Maestro, tetap di Ladies Talk. Hey, don't go anywhere. Ladies Talk akan kembali sesaat lagi. Ladies, yuk mulai lagi Ladies Talk-nya. Yap, Sobat Maestro balik lagi di Ladies Talk barengan sama Elke para ladies dan juga Pak Produser Ricky Han. Produk. Kita tepuk tangan dulu buat produk. Woi. Makasih, Mas. Let's do it, oke? Let's do it, bukan let's roll ya. Tetot. Ini yang bikin seru teman-teman, untuk teman-teman yang baru aja gabung, welcome di Ladies Talk. Kita lagi ngomongin tentang satu Twitter ocehan lah ya, kicauan, asik kicauan. Yang lumayan bikin mikir, yang bikin overthinking. Nah itu bikin overthinking sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman baru gabung, ya istilahnya kalau ditranslate si kata-katanya itu adalah menikah dan cinta itu dua hal yang berbeda. Kamu bisa menikah dengan satu orang tapi kamu sedang memikirkan orang yang lain. Nah itu. Betul. Kenapa kok dibahas sama Ladies Talk? Karena ternyata berdasarkan penelitian ya. Dari ombak. Bener, kita barusan cek ombak juga nih Sobat Maestro. Kita lihat si komen-komen di bawahnya, retweet-retweetnya semua. Ternyata dari sekian banyak itu bisa dibilang 70% ya Ci ya? 70% agree ya? Yes. Nah, orang kalau udah agree ya mungkinlah sepersekian ada yang ya udahlah karena gue suka sama si orang ini, ya udahlah gue agree aja. Mungkin ada sepersekian kayak gitu. Tapi
kalau menurut Elke sih lebih banyak orang yang oh gue juga mengalami hal yang sama, gue agree nih sama lu, kita jadi friend-friendan ya karena gue merasakan apa yang lu rasain, istilahnya gitu. Nasib. Ini rada sama satu nasib gitu ya. Nah ini tuh rada seremnya gini Sobat Maestro, ngebacain komennya yang biasanya lebih seru ya. Citin kayaknya harus dibacain sih satu sih. Agak-agak ngeri-ngeri sedap sih sebetulnya ya kan. Love and marriage it can be two different things gitu ya. Dan orang-orang banyak banget yang menyetujui akan hal itu. Bahkan komennya gini, kata salah satu orang ya, wajar sih katanya, bukan hal yang buruk menurut dia. Rasa setia dan komitmen dalam masing-masing diri manusia sifatnya itu sementara. Manusia mana yang bisa menjamin keduanya bisa tetap tidak lekang, apalagi berjanji hanya kepada satu orang saja seumur hidup? Memang ada yang bisa? Oh my god. Ya harus bisa lah. Anak muda zaman now loh. Nah iya, ya itu balik lagi. Itu memang orangnya nggak mau berkomitmen, benar nggak? Dia pengen bebas, free will. Free apa ya? Free, ya bebas, dia nggak mau cuman sama satu orang kan, berarti kalau baca dari situ. Ya, Jadi memang dia bilang justru setia itu ada batasnya. Padahal yang kita tahu emang setia ada batasnya. ya enggak lah, ya namanya juga setia, benar nggak? Iya kan? Benar. Iya. Terus yang namanya komitmen mah ya kata gue memang harus selamanya lah. Lu udah berkomitmen seperti itu ya nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau orang udah mikirnya kayak gitu ya kata gue jangan merit. Jadi kalau jangan merit, terus gimana? Terus yang nolong dia siapa sih? Melanjutkan hubungannya tanpa merit. Ya, Simon Level lah sana. Oh my goodness. Abis, maksudnya gini loh. Maksudnya gini ya, gue gemes ya karena orang itu nggak mau berkomitmen. Sekarang kalau dia berkomitmen, terus masuk ke pernikahan. Tapi kan kata dia komitmen itu nggak bisa. Sementara. Iya, sementara. Nah sekarang di tengah-tengah pernikahan, terus hilang nih. Kayaknya udah gue nggak mau berkomitmen lagi sama lu. Terus dia udahan sama aja, dia juga dosa kan akhirnya kan sebenarnya tidak boleh kan. Apa yang sudah kan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut gitu kan. Ya sekarang ngapain? Lu sendiri dari dasar diri lu sendirinya udah ngomong komitmen itu bakal nggak abadi gitu kan. Udah nggak ada niatnya gitu ya. Nah iya gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada yang nggak bisa, itu kata laki gue, nggak ada yang nggak bisa. Kalau lu sendiri dari awalnya ngomong nggak bisa, nggak mungkin bakal terjadi kayak gitu. Tapi kalau lu memang memaksakan diri lu, gue cuman mau setia sama si A, gue cuman mau berkomitmen sama si A, pasti jalan. Kalau kayak gitu mah bener dah, kata gue mending gak usah merit dah. Kasian loh sama pasangannya, bener gak sih? Iya betul. Iya, bener. Yang paling ngerasain ya si pasangannya pasti. Iya. Oh, pasangannya nggak ngerasa? Iya. Belum mungkin. Takol gitu. Belum aja. Mungkin pasangannya belum ngerasa gitu. Mungkin di saat gimana ya? Mungkin gini loh, kalau orang bener nggak sih kalau Elke mikir gini, orang yang nggak mau komitmen itu mungkin pas di saat ada masalah gitu ya, ada gesekan apapun gitu sama pasangannya gitu ya. Nah, ini tuh baru kerasa nih, wah kayaknya gue capek nih kalau komitmen terus. Udah aja lah, kayaknya ini mungkin pertanda dari Tuhan supaya gue beres aja nih. Ada loh. Bener, jadi gak benerin ya gitu ya. Bener. Ini kayaknya Tuhan, bener nggak? Ini Tuhan sayang sama gue nih, kayaknya mau menyelamatkan gue dari si orang ini, gitu tau nggak? Kalau dari komen, bener. Kalau dari komen kan bisa algoritma yang salah. Padahal kan nggak kayak gitu. Ya itu beneran diri. Aduh, itu kayaknya beda surga deh. Bener. Tadi kan kita endingnya mau tanya ke Pak Produt. Gimana ya kan tadi kan si komen itu kan dari cewek ya kan, buat dia komitmen bisa berubah, betul, bisa gitu kan. Nah sekarang tadi kan aku bilang kan nih siapa tahu sebelahnya juga nggak ngerasa, ya kan. Nah gimana sebelah jawab? Nggak ngerasa gimana? Ya maksudnya ya seperti itu, maksudnya saya sih percaya laki-laki punya perasaan ya kan. Tadi saya udah bilang perasaan seperti itu juga nggak gitu kali gitu ya. Ngerungsingin itu nggak gitu kan belum tentu. Iya
ya sebetulnya kan untuk punya pola pikir kayak gitu tetap ada sih setiap orang ya, mau itu laki mau itu perempuan sih sebenarnya. Ya, betul. Tapi eh, kalau misalnya itu bermasalah nggak? Ya bermasalah lah gitu kan. Kalau lagi kan lebih ke logik ya harusnya. Kan dia punya komitmen. Nah komitmennya dua, antara lu komitmen memang lu pengen lurus atau komitmen lu ya udahlah belok dikit nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan Komitmennya somehow sama-sama zigzag gitu ya? iya kan ada loh orang yang lu pernah nggak sih gini loh, lu pernah nggak nemuin orang yang pacarannya udah lu pacaran aja sama yang lain nggak apa-apa, yang penting lu end up-nya sama gue, ada loh yang kayak gitu. End up-nya sama dia. Iya, Terus ada loh. bekas dong. Oh, iya. Bekas. Topik yang seru. Kalau yang kayak gitu. Tapi tadi kalau kata lu Ki ya, kalau misalnya mungkin aja gitu kan komitmennya juga yang udahlah nggak akan lurus, belok-belok dikit gitu ya. Terus mereka akhirnya kekeh melanjutkan ke pernikahan. Mereka itu tidak menghargai loh apa yang sudah diikrarkan loh, apa yang sudah Betul. diberkati gitu, tau nggak? Mereka Nah, terlalu itu, remeh betul. loh lembaga pernikahan itu kalau kata gue. Konstitusi. Makanya, betul. Gue juga berpikir Konspirasi. begitu. Dengan demikian, kalau gitu ya, menurut gue ya kalau kata gue nih, ya lu jangan nikah, udah aja, Ya kan? gitu ya. Lu mau nikah secara agama apapun, itu tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Iya. Betul. ibaratnya ya, gitu. Karena kalau udah kayak gitu sih, ya udah aja lu hidup di mana gitu ya. Tapi kan ada juga orang yang ya udah lu jangan ngurusin hidup gua dong. Lu kan punya hidup lu sendiri, urus aja hidup lu. Emang lu udah sukses kayak gitu. Nah, cuman menurut gua ya, ladies, ini mungkin ya, ini terjadi sama mereka-mereka yang secara ekonomi itu udah oke. Bukan gua mau gimana ya. Somehow kayaknya gitu, itu power sih buat menurut gua ya. Kayak ini jelek ya, misalnya ada laki berani untuk berbuat aneh, mau dia narkoba, mau dia apapun, kalau dia punya uang. Kalau dia nggak punya uang, nggak akan berani. Iya. Iya, gitu. Itu makanya gue ngasih gaji gue ke istri gue semua. Kenapa jadi nyampe ke masalah ekonomi? Dia mah orangnya pengen dipuji mungkin, pengen dipuji. Puja-puji tadi ya di sesi Iya, berapa tuh kita itu. Iya, soalnya laki tuh gitu, nggak bisa megang uang gitu. Megang uang banyak dikit, ngapain gitu. Ngapain tah? Memang Sini, orang kan banyak Buta yang ya. bilang gini kan, Hai laki-laki Taya, itu kamu di situ ya? Ada. laki-laki itu di tes itu bisa kita tes di saat dia lagi banyak uang sebenarnya. Iya, benar. Iya, dan ternyata Betul. itu nggak cuma laki-laki doang ya, itu cewek juga. Kalau di saat kita lagi punya banyak uang, nah kita kan istilahnya kita punya free will tadi tuh yang Cipangpang. Biasanya kalau kita terbatas Iya. kan, ya beli ini nggak bisa, mau ini mau agak hedon dikit nggak bisa, mau ini sedikit nggak bisa, Kalau kongko punya nggak duit, bisa. cewek ditantangnya penundukan dirinya bisa nggak? Yes, itu dia. Tapi itu Ya, buat itu cewek yang punya duitnya, dia yang Iya. yang Sendiri. Iya. Iya, yang menghasilkan sendiri. Iya. Bener. Iya, Benar, nggak benar. semua orang bisa gitu loh. Mm-mm. Betul. Tidak semua ladies bisa gitu loh. Ada yang ladies karena dia punya power ya, pada akhirnya dia bisa press Betul. lakinya. Komitmen jadi Bahkan- dipikir bisa ini ya, bisa ya nantilah menurut sesuai musim aja gitu komitmennya. Jadi gitu. sesuai musim. Iya. Betul. Kalau lagi nggak gajian gitu ya, uangnya masih dikit ya udah aja. Komit. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dah. Mau nggak mau harus Gitu. komit. Tapi di saat gue lagi kipas-kipas duit, ya komitnya ikut ya melebar lah. Kalau lagi Gitu. nggak punya duit, komat kamit. Itu Tapi- ibu-ibu biasanya. Tapi ya, Iya. tapi tadi gue menanggapi omongannya Pak Prot ya, itu yang tadi ya, kalau misalnya orang-orang yang komen-komen kayak gitu ya, mungkin kalau dia kayak gitu tuh ya, siapa yang mau ngasih tahu? Tadi Elke sempat ngomong kan lagi awal, siapa Yang nolong siapa? mereka, yang nolong mereka gitu kan. Terus kan tadi Ricky bilang, ngapain sih lu ngurusin hidup gua gitu kan, gua lu gitu kan, gak ada urusan gitu. Tapi kalau misalnya kita memang punya teman dekat yang memang punya pemahaman yang menurut kita nggak sesuai sama firman ya, nggak ada salahnya loh kita mengencourage mereka gitu, mengarah
menekan mereka gitu. Nggak kasihan sih sebenarnya kalau kata gue orang yang kayak gitu tuh gitu. Bukan berarti kita udah lebih suci dari mereka, enggak gitu. Betul. Tapi kita lebih tenang dari mereka ya. Kita lebih banyak bisa mikir gitu kayaknya gitu ya. Ya tapi kan problemanya sih, ini aku coba dibikin kusut lagi ya. Itu kan tadi hampir lurus. Oke. Problemanya, Kusutnya 8 menit ya. Oke. ya aku kusut lagi ya. Iya. Maksudku gini, ya betul sih kata Cipang, itu memang betul. Itu kan sebenarnya tugas kita nih, apalagi dengan adanya Lady Stock ini tugas kita. Nah, cuman problemanya si orang itu teh, ya atau mungkin mereka yang punya pemikiran itu teh ternyata tidak sedikit loh. Mereka juga ada temannya, gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau gue sendiri nih, gue tuh pengen berbuat jahat, gue mikirnya adalah ntar kalau gue mati, yang ngubur gue, yang ngurus gue itu siapa? Kalau gue masih punya pikiran kayak gitu. Tapi kenapa lu harus pikirin kalau lu mati? Iya sih, karena gue pengen mati dengan tenang. Mati dengan tenang. Di batu nisan gue tuh gue nggak pengen ada olokan apalah ya ibaratnya gitu. Tapi kan lu nggak tahu. Apanya? Kan udah mati. Enggak, maksudnya prosesnya gitu kan. Dia kan udah mati kan nggak tahu. Kenapa jadi horor sih malah? Jadi horor. Enggak gini. Maksudnya? Maksud gue kayak, ya gue nggak tahu sih. Cuman gue tuh kayak punya cita-cita kalau gue metong ya. Bunga tuh dari ujung ke ujung yang nengok lu tuh nggak habis-habis gitu ibaratnya. Sampai diantar ke tempat terakhir pun gokil lah gitu ibaratnya. Kayak keren aja gitu. Iya sih. Terus. Kayak menurut gue ya itu jadi apa ya, kalau gue sih pengen punya cita-cita gitu. Gue nggak pengen kayak ketika gue meninggal nanti tuh sepi karena gue banyak musuh, gue banyak apa ya ibaratnya kayak orang tuh sebel karena gue punya perilaku buruk. Gue nggak mau kayak gitu sih. Nah itu yang jadi pemikiran gue sih. Gitu. Terlebih ketika gue ya metong itu sih. Makanya encouragement-nya kudu mikir ya orang teh ya. Jangan apa-apa teh kesannya kayak lu mau meng-encourage sesuatu padahal lu sedang nge-blow up sesuatu gitu loh. Iya, sedang melempar petasan. Melempar batu ke air yang tenang. Ya kan? Sehingga Tapi setuju sih omongannya Koriki. Jadi kalau nggak usah aja misalnya gue nggak mau nanti kalau gue meninggal banyak orang yang sebel sama gue dan akhirnya sepi segala macam, nggak usah kayak gitulah misalnya ya. Gue nggak mau kalau gue nanti hilang terus tiba-tiba gue nggak ada dampak apa-apa gitu. Jadi orang-orang ya gue meninggal ya udah aja, nggak ada efek apa-apa gitu kan istilahnya. Memang sih benar banget. Dan mungkin teman-teman ya, tapi kan aku followernya di sosmed mah cuma sedikit misalnya gitu. Jangan salah. Nah, misalnya kayak gitu ya. Satu buah lagu, ingat aja lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Nyanyi jadinya, Bambang. Kira ingat pesan mama tadi. Ingat, gue mau nyanyi juga. Kacau. Nah mungkin teman-teman nih Sobat Maestro semua pikir gitu juga gitu kan ya. Tapi itu mah influencer gitu ya. Sebenarnya apa yang kamu lempar setiap hari di sosmed dibaca sama orang, entah situasi orang itu kayak apa, kamu bisa jadi encourage yang baik sama yang enggak ternyata teman-teman ya. Jangan di sosmed lah, di sebelah kamu aja dulu. Iya. Sebelah dulu ya. Atau Sobat Metro sekarang lagi di jalan, lagi mau ketemu orang. Nah, orang yang ditemuinnya gitu kan. Atau nanti mau pulang ketemu siapa. Atau jangan itu deh, tukang parkir kek, tukang pelayan kek, tempat kamu di kafe gitu kamu mau nongkrong gitu kan. Lo appreciate orang itu atau malahan so bosi-bosi gimana gitu kan. You encourage somebody to do good atau to do whatever dia mau. Whatever they want. Kata ya. Iya sih, benar. Jadi mikir ya sekarang teman-teman ya. Jadi balik lagi. Setelah kita men-encourage teman-teman kita, mungkin kita juga perlu di-encourage dong pastinya. Dengan cara gimana tuh? Supaya kita meng-encourage diri kita sendiri. Kalau kita mau encourage diri sendiri, menurut gua itu balik lagi kita harus mengalami dulu sih. Ini balik lagi ke soal ketuhanan ya. Sila satu. Dasarnya itu sih. Ketuhanan. Yang Maha Esa.
Jadi gini, ibaratnya gimana lu mau mengencourage orang kalau lu sendiri nggak beres gitu loh. Oke. Satu itu. Ya, Ya, tapi bukan berarti lu lu nggak nggak beres, beres. lu nggak mau encourage orang gitu. Dengan lu mengencourage orang, orang juga itu lu kan ibaratnya gini loh, lu punya problema biasanya ini saling encourage karena ada problemanya yang sama atau mirip Ya, gitu, atau minimal dulu gue pernah di posisi lu gitu ibaratnya. vlog sama Atau vlog itu loh, Ki. yes, betul. Atau bisa jadi maybe someday gue bakal ada di posisi kayak lu, makanya gue harus hadir di posisi lu supaya gue bisa encourage lu supaya lebih semangat, lebih kuat. Betul. Karena one day mungkin gue akan di posisi itu lu, dan dengan gue merasakan posisi ini yang sekarang lu lagi alami, gue tahu kira-kira apa yang harus gue lakukan nanti ke depannya. Itulah jadi nanti saling mengasah, saling men-encourage itu di situ jadinya. Menurut Tapi aku sih gitu. tadi aku bilang buku kan. Salah satu yang aku lakukan sih baca buku. Soalnya gue nggak bisa juga ya, gue nge-encourage orang tapi gue harus lebam dulu gitu. Misalkan istilahnya kan supaya Nah, berarti Cici Christine lebih ke orang yang sifatnya sangat menyukai pelajaran, gitu Ci. Kan Agak pelajaran lucu itu nih ya. ya. Jadi cara belajar itu lu ikut pelajaran atau lu ikut kehidupan. Praktek. Kalau lu ikut pelajaran, lu belajar dulu baru ulangan, ya kan? Kalau kehidupan baru ujian lah ibaratnya. Kalau kehidupan, lu ujian dulu, Ya. baru lu. soalnya Iya sih. mungkin beda perempuan sama laki-laki kali ya. Kalau perempuan emang asam garamnya sebedas laki-laki gitu, selembam laki-laki Enggak gitu sih, kan. beda sih. Beda-beda sih. Pasti beda orang, beda pengalaman, beda ceritanya kalau kata Beda. aku mah. Pasti beda. Bejeng kuda. Benar. Juga kali ya, ada beberapa orang yang pengen di-plan semua kan. Sebelum Yes, gua terjun, di-plan dulu nih. Nanti gua mau pakai baju apa, mau pakai sepatu Iya, kodok, betul. Nah itu gitu kan. orang yang belajar tuh. Dia lu belajar dulu. Orang yang siap-siap. Siap-siap dulu. Siap-siap belajar. Oh ini tuh teorinya gini. Jadi begitu ujian lu bisa jawab gitu ibaratnya. Betul. Ada orang yang langsung aja, wah kumangke wet, terjun dulu. Ya, ada Terjun yang dulu. Ya, betul. learning by doing. Yes, Either itu lu mati dia. di jalan atau lu ternyata terseok-seok, selamat juga gitu ya. Ya gitu. Tapi prinsip tadi ya mendorong itu, ini menurut aku ya, nanti ladies juga boleh berpendapat. Menurut aku kalau misalnya mendorong itu ibaratnya kayak kita dorong mobil. Jadi kan kita tahu nih si mobil ini, si orang ini teh ada punya masalah atau apa, makanya dia mogok. Makanya kita dorong. Nah setelah didorong, ada susah nih kok nggak jalan-jalan ya. Nah itu baru dicari problemanya apa, dibuka kap mesinnya apa segala macam, dicek dan terus dibenerin. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu masak air udah bunyi airnya. Oh iya. Terus? Oh lala, ya oke jadi gitu. Buka dulu cupnya. Buka cupnya, dilihat permasalahannya apa. Mungkin orang juga kayak gitu kali ya. Ketika di encourage, dia susah bangkit, dia jadinya malah jadi terseok-seok. Mungkin kita juga nggak bisa yang, ayo dong, bisa, ayo. Padahal udah nggak bisa, tolong. Tapi tadi kalau nggak salah kan ya pertanyaannya gimana kita meng-encourage diri kita sendiri juga, kita yang belum penuh itu. Betul. Kalau misalkan ngejebur dulu, Ya mati di dalam, itu dia tadi. Nah, itu. Makanya kita butuh lingkungan, balik lagi. Jadi ada orang juga di sekitar kita yang benar-benar bisa bantu kita gitu. Jadi learning by doing itu juga betul, tapi ya kita juga harus belajar juga ya. Iya juga, itu benar juga. Ya, learning by doing, tapi tetap harus ada patronnya gitu ya. Harus ada apa ya, kunci jawabannya lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar Iya, bukan blank betul. kita kemana-mana Ada sendiri rambunya, gitu. ada rambunya. Iya, benar ada Sebetulnya tadi rambunya. Cifang udah sempat mention juga sih soal apa ya kita tuh mau jadi apa sih sebetulnya udah ada di Alkitab. Lu tinggal baca aja sih di situ gitu kan. Betul. Tinggal dipelajari aja semuanya di situ. Lu pahami. Kalau lu belum paham ya lu cari circle yang benar-benar bisa kasih lu paham gitu. Jangan yang ngaco ke sana sini. Dengerin Ladies Talk dong makanya Sobat Maestro. Aja dong, ikutan. Nah, udah ada cuma ya? Apaan? Kem. Oh udah beres. Oh, udah Udah beres. Belum ada lagi nggak?
Wait nanti ya. Oke, Nah, baiklah. Oke. bakal dikabarin Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman juga mungkin yang punya masalah dan yang ini masalahnya bukan buat aku. Mungkin ada seriesnya Lady Stock yang lain yang mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kamu. Atau mungkin nggak cuma menjawab, tapi kamu jadi istilahnya bisa tahu gitu ya. Oh ternyata orang lain juga punya masalah sama kayak aku gitu ya. Dan tahu gimana cara nyelesainnya. Langsung aja dengerin Lady Stock di YouTube kami Sobat Maestro ya. Di Maestro Radio Bandung. YouTube-nya dan juga di Spotify, oke? Ini aku ngomong untuk closing-nya agak terburu-buru ya Sobat Maestro ya, ini kayak diteror soalnya. Ketemu lagi di Lady Stock, premiernya di hari Jumat Sobat Maestro, setiap jam 15.15, right? Ya. Ini udah nih. Iya. Terus kesimpulannya apa? Ya, tadi kan Bapak udah kesimpulan. Ambulan. Ambulan. Ya, jadi butuh ambulan. Ya. Kenali diri. Siapa Cifang nih? Lu biasa kan baik nih Cici. Takut Mas udah kan ada kurang baik. ambulan. Cuman Cipang. kalau ya menurut gua ya kalau dari tweetan itu yang tadi pokoknya kalau lu nggak mau berkomitmen jangan ngelangkah dulu masuk ke pernikahan, pikirin dulu, cari Ya. dulu tujuan lu ke depan sama si pasangan itu apa. Jangan main api ya. Iya betul. Jangan cuma mikir nyaman, tapi lu beresin dulu luka-luka dulu, lu beresin dulu. Luka. Ya. Belum tengah-tengah takutnya bisa ambruk gitu ya. Kasihan kan Ya. pasangan, kasihan kalau misalnya udah punya anak. Orang tua juga kasihan. Tua betul gitu ya. Apalagi kalau udah tua mikirin anak, cucu gitu kan. Terus kalau misalnya kita mengencourage orang yang misalnya mengalami seperti itu gitu kan, ya itu kita harus lihat juga orangnya seperti apa. Kita nggak sama penanganan mengencourage orang, beda-beda kan. Betul. Lagi ya kita sendiri harus bisa mengencourage diri kita sendiri. Self happiness-nya harus ada kata Christine tadi. Kalau nggak ada, gimana kita mau menyenangkan orang lain juga, mengencourage orang kalau kita sendiri nggak bisa menyemangati Ya, diri. betul. Gimana kita mau nyiram kalau tangki kita kosong? Nah, iya balik lagi lah hubungan kita sama Tuhan yang paling utama. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri gitu. Jadi Betul. ya, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, nggak menyandarkan diri sama Tuhan, gimana kita mau mengasihi orang lain, mau komitmen sama orang lain, mau setia sama orang lain gimana? Iya. Benar. Oke. Langsung Super kebayang turun sekali. loh gua loh. Ya, Kalau Tuhan itu turun air isi kasih berarti kan kita terus nemplok supaya Iya, air kasih iya, keluar. iya. Supaya ngalir terus. Iya. Benar. Asik. Oke, kita Baru sama-sama pasang cek toren. pipa. Ya. Ya baru beli toren kemarin. Baru beri torrent. Dasar. Pantesan pas banget ya. Itu sama-sama cek pipa lagi nih Sobat Maestro. Ya. Cek pipa kita, oke? Boleh. Kan Tadi boleh. cek ombak, sekarang cek pipa. ya. Cek keran. Susah nih. Jangan lupa nih Sobat Maestro cek sesi 1. Betul. Ada kuis yang berhadiahkan masker 1 pak Sobat Maestro ya. 1 pak masker persembahan dari CBR. Right? Betul. Ya. Nah, ya langsung nanti WhatsApp aja di 081321000925, oke? Nah, Ya. terima kasih ya ladies, Lupa. terima kasih Pak Produser. Terima kasih Sobat Maestro. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Thank you ya ladies. Minggu depan ketemu lagi ya ladies. The Lady Stop only on 92.5 Maestro